Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Biar hari ini kita dipenuhi dengan sukacita, dengan damai dan kasih daripada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah yang luar biasa pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerinduan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami alami pemulihan Tuhan. Kami alami kelepasan dan kemenangan Tuhan. Karena Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Bapa di rumah demi rumah, dimanapun kami berada, lawat kami ya Bapa. Karena kami percaya Engkau sendiri yang akan berperkara dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Kami siap Tuhan untuk memuji, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang kudus dan mulia. Sebab itu hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena
kuasa Dia mulia. Dan saat ini kita akan menyaksikan video pengajaran Voice of Pentecost. Selamat menyaksikan. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib,
di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat, kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Bapa, mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan.
sembah Kau Yesus, Yesus Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan hari ini. Hati kami haus dan lapar akan Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Sebab itu kami tidak akan pernah untuk melepaskan-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Nama
Dan saat ini kita akan sama-sama mendeklarasikan, memperkatakan dengan iman. Apa itu arti Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Setiap tahun kita merayakan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia sekarang berada beserta kita dan menyertai kita. Mari kita baca di Matius 1 ayat 20-23. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Tuhan Yesus adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal adalah kasih Allah menjelma dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus. Allah menjadi manusia adalah suatu mukjizat yang maha agung. Malaikat menampakkan diri dalam mimpi Yusuf yang sedang ragu-ragu menerima Maria yang telah mengandung dan berkata, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Untuk memenuhi syarat sebagai juru selamat, sang penebus, Tuhan Yesus harus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perawan. Yesus adalah manusia sejati, namun ia tidak kehilangan keilahiannya, sehingga namanya ialah Allah menyertai kita. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tujuan utama Allah berinkarnasi menjadi manusia Allah adalah untuk menjadi penebus manusia. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Ada dua alasan utama mengapa Yesus harus menjadi penebus manusia. Pertama, kematian manusia Allah dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia, karena dosa manusia hanya bisa diambil dan digantikan oleh manusia. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan semua pendosa
harus mati untuk dosanya. Kita harus mentaati semua hukum Taurat Allah untuk diperdamaikan dengan Allah. Hanya Yesus yang dapat menggenapi hukum Allah, seperti dikatakannya, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat." Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib untuk membawa pendamaian antara Allah dan manusia dan menutupi dosa-dosa manusia. Darah Yesus tidak bernoda dan tidak bercacat karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan darahnya tidak pernah tercampur dengan darah Maria. Yesus sebagai manusia Allah turut merasakan pencobaan yang kita alami. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus telah menang dari percobaan. Ada jaminan kemenangan yang kita peroleh ketika kita datang kepada Yesus. Karena Ia tahu bagaimana Ia menolong dan melepaskan kita ketika kita dalam pencobaan. Yang kedua, kematian manusia Allah untuk memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang telah hilang karena dosa. Ibrani 2 ayat 9 berkata, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia." Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat saat Dia berada di kayu salib, menggantikan posisi kita. Yesus terima semua dosa kita. Yesus menjadi dosa. Ia dihancurkan dan diremukkan. Ia mengalami penderitaan yang sangat amat sangat dan mengalami maut. Oleh karena kematiannya, Ia dimahkotai kemuliaan dan kehormatan yang mula-mula diberikan kepada manusia. Kita juga dapat menerima kembali kemuliaan dan hormat kita yang telah hilang dengan persekutuan dengan Dia oleh Roh Kudus, dan Ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita supaya kita beroleh hidup kekal. Jadi Allah telah memberikan yang terbaik untuk kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi segala perkara dan hal rohani. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini berkata adalah Yesus adalah jalan itu bagi kita kepada Allah Bapa. Yesus adalah kebenaran kita dan Yesus adalah hidup kita. Kristus adalah jalan kita kepada Bapa. Allah telah memberikan Yesus kepada kita sebagai jalan untuk kita dapat datang kepadanya. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dalam pandangan Allah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah adalah Kristus. Yohanes 10 ayat 9 berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan menemukan padang rumput." Yesus adalah gembala dan kita adalah dombanya. Dia selalu bersama kita, menuntun kita, dan menyediakan yang terbaik untuk kita. Kita harus beriman dan berserah kepada Yesus untuk dikembalakannya. Roh Kudus yang ada di dalam kita melakukan apa yang kita sendiri tidak dapat lakukan, dan kita akan dipuaskan di depan Allah. Ketika kita takut, kita dapat memegang teguh janji-janjinya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di Mazmur 23:4, Daud berkata demikian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Jadi di saat kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus akan menuntun kita ke tempat yang tinggi dan membawa kita ke atas gunung dengan padang rumput yang hijau. Di tempat lembah seringkali ditemukan sarang binatang buas dan bahaya. Gembala memiliki dua alat yang dia gunakan untuk menggiring domba-dombanya, yaitu gada dan tongkat. Gada itu berfungsi sebagai senjata gembala untuk melindungi para domba dari pemangsa-pemangsa yang mencoba menyerang kawanan domba. Jadi Tuhan menjaga kita dari segala serangan musuh kita. Hanya berada dekat Tuhan, kita akan aman. Tongkat, bicara tangan itu di bagian atasnya terdapat lekukan seperti lingkaran. Tongkat digunakan untuk menggiring domba agar jalannya tidak menyimpang. Dan juga digunakan untuk menarik leher domba apabila jatuh terperosok di dalam kubangan. Jadi rencana Tuhan bagi kita adalah tinggal di puncak gunung. Puncak gunung berbicara tentang kejayaan, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan tetap naik dan bukan turun. Itulah jalan tuntunan Tuhan bagi kita semua. Kristus adalah kebenaran kita. Kebenaran adalah menggenapi seluruh perintah dan kehendak Allah, yaitu mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yesus adalah kebenaran karena Ia telah menggenapi seluruh perintah dan kehendak Allah bagi kita. Dia telah mendamaikan kita dengan Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa, menjadi penebus dosa manusia. Yesus adalah pokok keselamatan kita. Dialah kebenaran kita. Dia menjadi pola untuk kita membangun diri kita sendiri. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup adalah terang, berarti kita menyediakan waktu setiap hari membaca firman Allah, mencari kehendaknya, dan kemudian mentaati apa yang telah dikatakannya dalam firman-Nya kepada kita. Kristus adalah hidup, kita adalah bait Allah. Kristus tinggal di dalam kita, maka kita dapat hidup mengikuti teladannya dan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Paulus mengungkapkan pengalamannya, seperti dikatakan di Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Satu-satunya cara untuk hidup seperti Kristus hidup adalah tinggal di dalam Dia. Artinya kita hidup dalam ketergantungan total kepada Kristus yang tinggal dalam kita, seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Semua suplai kebutuhan kita disediakan oleh sang pokok anggur. Dan apabila kita tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging seperti dikatakan di Galatia 5 ayat 16. Di Yohanes 5 ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita baru menjadi orang Kristen, kita merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu. Dan tanpa melakukan sesuatu, segala sesuatu akan berantakan dan runtuh. Kita selalu mencoba melakukan sesuatu oleh diri sendiri. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, kita berjamah hidup,
kita baru tahu bahwa segala sesuatu tergantung pada Kristus dan bukan pada kita. Kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita adalah suatu persekutuan yang hidup. Di dalam Kristus kita mempunyai persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Bapa mempunyai persekutuan dengan kita melalui Roh Kudus di dalam kita. Di surga Kristus berdoa untuk kita. Dia menjadi pengantara dan pembela bagi kita di surga. Roh Kudus di dalam kita juga berdoa kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hanya tinggal di dalam Kristus, kita dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita dan memberi kemenangan demi kemenangan dan dalam berbagai masalah dan pencobaan. Dia akan membuat kita bersinar dan memancarkan kebenaran untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap Natal kita memikirkan kepada orang yang kita kasih apa yang kita harus memberikan hadiah atau kado bagi mereka untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Kita pun juga harus melakukan hal-hal yang baik yang kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang Majus memberikan apa yang mereka miliki untuk dipersembahkan kepada Yesus. Mereka datang dari tempat yang jauh untuk menyembah Sang Raja dan memberi hadiah-hadiah. Hal ini juga mengajarkan kita untuk mengakui Kristus sebagai Raja, kita harus mempunyai kerelaan untuk berkorban bagi Dia. Mereka menggunakan talenta yang mereka miliki dengan segenap hati dan segenap akal budi mereka untuk mencari Sang Raja dan menyembahnya. Di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita mesti percaya kita adalah anak Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi semua pekerjaan kita, usaha kita, bahkan pelayanan kita, itu semuanya dari Tuhan. Ya, jadi kita harus melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, sehingga kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan memberi kita upah. Seperti dikatakan di Kolose 3 ayat 24. Tuhan akan memberi kita upah. Jadi kalau kita dipercayakan hal-hal yang kecil, dipercayakan hal kecil, maka kita akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada kita. Amin. Setiap orang telah diberikan suatu talenta untuk mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Apabila kita mengerjakannya, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Orang Majus adalah ahli dalam ilmu perbintangan. Mereka menyelidiki dengan saksama ketika ada fenomena langit yang tidak biasa. Setelah mereka percaya bahwa Sang Raja akan lahir, maka mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem meskipun mereka tidak tahu persis di mana. Mereka menggunakan talenta yang mereka miliki dan berjalan dengan segenap hati untuk mencari Sang Raja, dan terang Tuhan menuntun mereka kepada tujuan. Perjalanan Persia ke Bethlehem kurang lebih sekitar 1.600 km dan diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tujuan.
Saat itu kondisi perjalanan yang sulit dan rawan. Diperlukan perencanaan yang matang dan bekal yang cukup untuk mencapai Bethlehem. Orang Majus adalah para raja yang mempunyai kekayaan harta. Mereka melakukan perjalanan yang jauh dan penuh resiko menuju Bethlehem untuk mencari Yesus. Mereka mau membayar harga. Banyak hal yang harus mereka relakan untuk dilepaskan. Waktu, tenaga, bekal yang tidak sedikit yang harus mereka korbankan. Mereka juga harus menetapkan hati mereka untuk berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Ini adalah suatu penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kita yang mentaati Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya mempunyai sikap hati yang teguh dan sungguh-sungguh untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Mereka orang Majus, mereka mempersembahkan harta yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas merupakan hadiah paling berharga yang umum dipersembahkan kepada seorang raja. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Emas dihadiahkan kepada Yesus melambangkan seluruh harta yang kita miliki dikembalikan kepada Tuhan, karena sesungguhnya semuanya itu adalah miliknya. Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Abraham bergumul sangat berat, tetapi karena ia percaya apa yang dikatakan Allah kepadanya, bahwa keturunannya yang berasal dari Ishak, maka Allah akan membangkitkan Ishak kembali dari kematian. Abraham menyerahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Karena Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan, maka Tuhan bersumpah akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunannya menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita mesti percaya, hidup kita dan seluruh yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tuhan akan memelihara dan memberkati kita dalam segala hal. Tuhan ingin agar kita berserah sepenuhnya dan menuruti tuntunannya dan melakukan apa yang diinginkan, supaya kerajaan Allah datang di bumi, sehingga kehendak Dia terjadi di bumi seperti di surga, dan semua bangsa dapat diberkati Tuhan. Kemenyan berbicara tentang korban persembahan yang harum bagi Tuhan. Kita tidak boleh menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita tidak hanya harus mengorbankan harta, namun juga membawa hati yang bersyukur di hadapan Allah. Seperti dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dialah yang mengendalikan seluruh jalan hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhanlah yang memegang kendali sepenuhnya. Dialah kekuatan dan perisai kita. Kita mengucap syukur karena Allah menyertai kita. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan akan merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Kita juga mengucap syukur karena kita mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongannya yang telah kita terima. Minyak mur, baunya wangi dan rasanya pahit, dipakai untuk mengurapi
kemah suci, dan para imam raja. Mur, simbol Yesus menempuh jalan pahit, dan jika kita ingin diurapi, kita juga harus menjalani proses jalan pahit dengan rela memikul salib. Satu-satunya cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan keseluruhan diri kita kepada Tuhan. Artinya seluruh hidup kita dan seluruh apa yang kita miliki dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengosongkan dirinya menjadi manusia dan memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Di Roma 12 ayat 1 berkata, "Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tubuh kita diserahkan kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Artinya seluruh tubuh kita melakukan tindakan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan, sebab kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Roh Kudus akan mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran supaya akal budi kita diperbarui setiap hari sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang Majus juga memiliki hati untuk menyembah. Seperti dikatakan di Matius 2 ayat 2, "Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Orang Majus tidak hanya bisa merencanakan sebuah perjalanan, tetapi juga mampu berangkat dan sujud menyembah. Menyembah berarti kita menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita dan bukan pada diri kita sendiri. Pikiran kita berpusat kepada Allah, hati kita murni dan mau bertobat. Herodes tidak mau menyembah Yesus karena ia merasa posisinya akan terancam oleh lahirnya Sang Raja Yesus Kristus. Ia hanya memikirkan dan memusatkan segalanya kepada dirinya sendiri. Para imam dan para ahli Taurat tahu dengan tepat kemana mereka harus pergi sesuai dengan nubuatan kitab suci, tetapi mereka tidak pergi mencari Yesus. Mereka tidak berjumpa sehingga mereka tidak mengenal Allah. Sebagai orang Kristen, tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan Alkitab saja. Kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus untuk mengenal Allah. Begitu kita menyembah, kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk jadi hubungan kasih dengan Allah. Melalui penyembahan, kita menemukan bahwa kehidupan Kristiani adalah sebagai kisah cinta kasih dengan Allah. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau sampai kepada setiap kami. Dan percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah kepada setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami semua ini Tuhan memberikan hikmat dan menerangi semua kebenaran-Mu sehingga kami mengerti Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Berilah Roh-Mu pada roh ketaatan ya Bapa kepada kami ya Bapa, supaya kami terus Tuhan tinggal di dalam Engkau, sehingga Engkau juga tinggal dalam kami, sehingga apa yang kami lakukan semua Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, supaya kami juga bertumbuh dan berbuah lebat ya Bapa, dan menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan, dan Engkau disenangkan dan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya yang pengorbanan-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami ya Bapa. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu ya Bapa. Biarlah mereka dalam keadaan apapun yang mereka saat ini ya Tuhan. Saya percaya Tuhan mereka semuanya ya Bapa dalam kuasa
tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah yang berdaulat atas hidup mereka ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, hal-hal yang tidak baik Tuhan, Kau ubahkan Tuhan menjadi baik ya Bapa. Karena Engkaulah yang bekerja Tuhan dalam segala hal Tuhan untuk berikan kebaikan Tuhan bagi mereka anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkanlah Tuhan dari semua malapetaka ya Tuhan. Dan Engkau juga jauhkan Tuhan dari semua percobaan ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau melindungi mereka dengan sempurna ya Tuhan. Bahkan Engkau juga Tuhan mencukupi segala sesuatunya kepada mereka. Bahkan Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan penuh dengan sukacita-Mu, penuh dengan damai-Mu ya Bapa. Dan mereka menikmati semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu digenapi dalam hidup mereka Tuhan. Mereka tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam mereka. Dan mereka menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh ya lala pasyada, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus itu doa jawab syukur. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Setiap kali kita memakan roti dan meminum cawan, kita memperingatkan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Dia kembali. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, biarlah kita kerahkan hati kita kepada Dia, apa yang telah Dia lakukan buat kita. Dan setiap kali kita memakan roti dan minum anggur, kiranya kita juga menyiapkan hati kita supaya jangan menyimpan dosa. Mari kita doa. Ya lala pasyaraba. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu Tuhan di kayu salib ya Bapa. Siapakah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa Tuhan. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati ya Tuhan. Tapi Engkau ya Bapa yang tidak berdosa menjadi dosa ya Tuhan. Untuk menanggung semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau harus ya Bapa mati di kayu salib ya Tuhan. Supaya semua kutuk-kutuk kami Engkau yang tanggung Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan dan bilu-bilu-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua ya Bapa telah Kau sembuhkan dan dibebaskan dari semua sakit penyakit Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Engkau ada Allah segala Allah, Raja segala Raja Tuhan, menjadi manusia Tuhan. Dan bahkan Tuhan Kau setia sampai mati ya Bapa. Engkau yang kaya Tuhan menjadi miskin, supaya setiap umat-Mu ya Tuhan menjadi hidup dalam kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur itu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau mengangkat setiap kami Tuhan, jadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak Raja ya Tuhan, sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau tinggal dalam kami, Engkau menuntun kami, Engkau menasihatin kami, dan bahkan Engkau menegur kami Tuhan. Supaya kami terus ya Bapak berjalan Tuhan di jalan-jalan-Mu, supaya kami hidup Tuhan dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang sungguh ya Bapak, Yehova Jireh Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas semuanya karya-Mu yang Kau telah berikan pada kami ya Tuhan. Ya lapa syeta rapa syeta rapa darba ya lapa darba. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukanlah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya la pasya papa ya la pasya papa la la pada pasya papa la pada. Ya la papa terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaanmu ya Tuhan. Oh ya la pasya apa ya la pada pasya papa papa. Ya la pasya apa ya la bala. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat Allah dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita ucapkan, amin. Puji Tuhan. Haleluya.